Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Bani Israel terbebas dari Firaun, Nabi Musa membawa kaumnya ke sebuah wilayah yang Allah janjikan. Tanah yang harusnya nanti menjadi tempat tinggal Bani Israel. Tanah yang Allah berkahi di dalamnya. Wilayah ini bernama Kan'an, atau yang saat ini disebut Palestina. Namun sesampainya di sana, ternyata wilayah tersebut bukanlah wilayah yang kosong. Ada suatu suku atau bangsa yang mendiaminya. Menurut cerita Bani Israel, mereka ini adalah bangsa raksasa, kaum Jabarin atau Bani Amaliko. Suku ini diketahui kejam, beringas, menyeramkan, dan sangat kuat. Badan mereka sangat besar. Menurut cerita, tingginya bisa mencapai 25 meter menjulang ke atas. Kurang lebih setengah dari tingginya Titan kalau salah. Begitu tahu wilayah ini ada penghuninya yang harus direbut dulu agar bisa ditempati, Bani Israel sepertinya kecewa dengan jalan yang dipilihkan oleh Allah dan nabinya ini. Mereka kira tanah yang dijanjikan Allah ini bisa langsung mereka tempati begitu saja, begitu mereka sampai. Lalu diam-diam, Nabi Musa mengutus beberapa orang untuk masuk ke wilayah itu untuk melakukan pengintaian. Berangkatlah mereka masuk ke perkampungan suku ini, sebagaimana seorang pengintai untuk mengamati dari dekat kondisi, situasi, jumlah, dan kekuatan musuh. Namun dalam misi pengintaiannya, salah satu dari raksasa ini menangkap mereka. Lalu dibawanya lah mereka ke tempat pemimpin para raksasa ini. Pemimpin raksasa ini segera menginterogasi mereka, menanyakan siapa mereka, siapa yang memimpin mereka, dan apa tujuan mereka kemari. Mereka menjawab, jika tujuan mereka ke wilayah Kan'an ini bermaksud untuk merebut tanah yang telah Allah janjikan untuk mereka dari orang-orang yang perkasa ini. Salah satu dari raksasa ini berkata, "Katakanlah kepada pemimpinmu Musa, jika kalian ingin mengetahui wujud dan kekuatan kami, berikanlah buah anggur ini. Bagi kalian, buah ini bisa dimakan 4 orang hingga kenyang. Tapi bagi kami, buah ini hanya sebesar ujung jari kami saja." Para raksasa ini melepaskan mereka. Mereka pun segera berlari menuju ke tempatnya Nabi Musa. Sesampainya di pemukiman Bani Israel, mereka melaporkan apa yang telah mereka alami. Nabi Musa menghimbau kepada para pengintai ini agar tidak menceritakan kepada Bani Israel lainnya. Soalnya, yang lain pasti akan ketakutan. Gak akan mau berperang jika tahu kekuatan musuh yang akan mereka hadapi. Memang benar, mereka tidak menceritakan hal ini kepada Bani Israel lainnya. Mereka hanya menceritakan kepada istri mereka saja. Besoknya, istrinya menceritakan kepada ibu-ibu lainnya. Ibu-ibu yang mendengar kejadian ini lalu menceritakan kepada suami mereka. Para suami ini menceritakan kepada bapak-bapak lainnya. Yang dari bapak-bapak ini kemudian bercerita kepada istri-istri mereka lagi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Terus saja begitu. Hingga akhirnya seluruh Bani Israel mengetahui rahasia ini. Maka ketika Allah memerintahkan Bani Israel untuk menyerang bangsa raksasa ini, mereka menolaknya. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 21, Nabi Musa mengajak kaumnya untuk berperang dan merebut tanah ini. "Hai kaumku, masuklah ke tanah suci yang telah ditetapkan Allah bagimu. Dan janganlah kalian lari dari belakang karena takut kepada musuh. Maka kelak kalian akan menjadi orang-orang yang merugi." Kaumnya Nabi Musa menjawab di ayat selanjutnya, "Hai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa. Sesungguhnya kami sekali-sekali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar. Jika mereka keluar, kami pasti akan memasukinya." Salah seorang di antara mereka yang beriman mencoba ngasih semangat agar yang lain mau berperang, mengikuti perintah Allah dan ajakan Nabi Musa. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu. Maka bila kalian memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal, jika kalian benar-benar orang yang beriman. Quran Surat Al-Maidah ayat 23. Di ayat selanjutnya, mereka menjawab, "Hai Musa, kami sekali-sekali tidak akan memasukinya selama-lamanya selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti saja di sini." Begitulah sifat mereka ketika turun perintah dari Allah. Jika tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, mereka tidak segan-segan menolaknya. Mereka malah menyuruh Nabi Musa dengan Allah saja yang berdua yang berperang. Sedangkan mereka hanya duduk-duduk saja, menunggu hasilnya, menang atau kalah, tanpa mau ikut serta atau mengorbankan nyawa dalam peperangan ini. Mereka merasa lemah jika harus berhadapan dengan Bani Amaliko yang perkasa. Padahal, Allah sudah menjamin jika mereka mau maju dalam peperangan ini, mereka akan dimenangkan. Padahal selama mereka bersama Nabi Musa, begitu banyak mukjizat yang Allah tunjukkan kepada mereka. Baru saja kemarin mereka melihat kejadian dahsyat bagaimana lautan terbelah sehingga mereka bisa terbebas dari kejaran Firaun.
Tapi hal ini tidak membuat mereka yakin dan percaya sepenuhnya akan apa yang Allah janjikan ketika mereka mau berusaha dalam peperangan ini. Meskipun musuhnya memiliki kekuatan yang luar biasa, tetap akan Allah menangkan. Karena pembangkangannya ini, Allah menghukum Bani Israel. Selama 40 tahun, mereka dibuat terkatung-katung, berputar-putar tanpa arah tujuan di wilayah padang pasir yang panas dan luas ini. Dalam surat Al-Maidah ayat 26, Allah mengabadikan kejadiannya. Jika demikian, maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi padang tih itu. Maka janganlah kamu bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Begitulah jawaban Allah atas keluhan kesedihan Nabi Musa mengenai ketidakpatuhan umatnya. Yang menarik perhatian di sini adalah ras raksasa yang mendiami tanah Palestina ketika itu. Tingginya 25 meter. Tapi apakah riwayat mengenai raksasa Bani Amaliko ini benar? Ternyata Ibnu Katsir dalam kitabnya Kisah Para Nabi mengkonfirmasi jika hal ini tidak benar. Kaum Jabarin atau Bani Amaliko ini enggak seraksasa seperti yang sering kita dengar dari sebagian dai yang menceritakan kisah ini di ceramah-ceramah mereka. Memang suku ini terkenal karena memiliki badan yang besar-besar. Di antara mereka ada yang tingginya mencapai 2-3 meter. Meskipun jika dibandingkan dengan ukuran orang-orang zaman sekarang, ukuran 2 hingga 3 meter itu sudah bisa digolongkan manusia yang berukuran besar. Jadi, cerita-cerita yang beredar yang mengatakan jika mereka ini adalah bangsa raksasa nggak sepenuhnya benar. Mereka adalah manusia biasa, meskipun dari segi ukuran, mereka termasuk jenis manusia yang punya badan besar. Generasi terakhir dari Bani Amaliko ini adalah Jalut. Pasukan Jalut ini nanti yang akan dihadapi Bani Israel di masa mendatang. Dan dalam pertarungan 1 lawan 1, Jalut, atau yang populer dipanggil dengan Goliath ini, nantinya yang akan dikalahkan oleh seorang pemuda, kesatria, dan hamba Allah terbaik di zaman itu, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Kapan-kapan akan kita bahas mengenai pertarungan David and Goliath ini, di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.